warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, the Honorable Mr. Agung and Miss Iis. Thank you for having me today. Let me introduce myself. My name is Melinda Deputri Zahra from PLG Kampus Jakarta Utara. In this good opportunity, I would like to deliver my assessment entitled Alur Rekrutmen dan Seleksi Karyawan pada PT Integrasi Logistik Cipta Solusi. Feel free to interrupt me if you have something to ask. And to begin with, kindly take a look my slide on the screen. Yang pertama adalah latar belakang. Perlu digedein tidak, Mister? Ya. Latar belakang. Pentingnya alur rekrutmen dan seleksi karyawan pada manajemen suatu perusahaan. Dalam sebuah perusahaan untuk menciptakan sumber daya manusia yang profesional, tidak mudah menemukan karyawan yang profesional dan berkualitas tinggi dalam sebuah perusahaan. Adapun alur yang harus perusahaan lakukan, perusahaan wajib menganalisis kebutuhan posisi manajemen sumber daya manusia pada PT Integrasi Logistik Cipta Solusi menggunakan alur sederhana sebagai acuan standar, sehingga dapat mengakibatkan kualitas karyawan yang diangkat atau di-hiring tidak sesuai dengan kriteria yang diinginkan perusahaan. Adapun tahapan atau alur rekrutmen dan seleksi karyawan pada PT Integrasi Logistik Cipta Solusi, yang pertama, membuat iklan informasi pada website resmi perusahaan dan media sosial yang berlangsung kurang lebih 2 minggu. Yang kedua, melakukan pengumpulan data yang masuk pada email perusahaan. Yang ketiga, melakukan CV screening dan portofolio calon karyawan. Yang keempat, data peserta yang telah di-screening dapat diberikan tes sebelum melakukan interview. Yang kelima, melakukan proses interview dan tes pada HRD and user. Yang keenam, pengumuman lolos atau tidaknya diberitakan melalui telepon atau lewat email. Yang ketujuh, jika peserta lolos, maka dilakukan training selama 3 bulan oleh perusahaan untuk melihat prospek kerja menjadi karyawan tetap. Rekrutan dan seleksi di PT Integrasi Logistik Cipta Solusi karyawan bertujuan agar PT Integrasi Logistik Cipta Solusi lebih berkembang dalam menjalankan perusahaannya, karena dengan merekrut karyawan yang profesional sesuai bidang keahliannya, diharapkan mampu untuk membangun PT Integrasi Logistik Cipta Solusi lebih maju dan lebih berkembang. Oke, next paragraph dibikin PowerPoint-nya tampilan ini nih. Kan di bawah nih ada sebelah kanan nih bawah kamu. Ya, tampilan ini. Terus itu power screen-nya biar tampilan ini digedein. Maksudnya ada tampilan presentation. Ya, terus ya itu ya sip. Nah, ya. Lanjut. Ya. Adapun rumusan masalah, yang pertama, bagaimana alur rekrutmen dan seleksi karyawan pada PT Integrasi Logistik Cipta Solusi. Dan yang kedua, kendala apa saja yang ada di dalam alur rekrutmen dan seleksi karyawan pada PT Integrasi Logistik Cipta Solusi. Yang ketiga, solusi apa saja yang dapat dilakukan dalam alur rekrutmen dan seleksi karyawan pada PT Integrasi Logistik Cipta Solusi. Adapun tujuan penulis sebagai berikut. Penelitian yang diwujudkan dalam tugas akhir ini mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut. Pertama, untuk mengetahui bagaimana alur rekrutmen dan seleksi karyawan pada PT Integrasi Logistik Cipta Solusi. Yang kedua, untuk mengetahui kendala apa saja yang ada di dalam alur rekrutmen dan seleksi karyawan pada PT Integrasi Logistik Cipta Solusi. Yang ketiga, untuk mengetahui solusi yang ada pada alur rekrutmen dan seleksi karyawan pada PT Integrasi Logistik Cipta Solusi. Next. Adapun di bab 2, kajian teori. Yang pertama, ada pengertian alur. Menurut Nurgianto dalam Nadia Oktami 2016 menjelaskan bahwa alur adalah cerita yang berisi kejadian, namun setiap kejadian itu hanya dihubungkan sebab dan akibat. Peristiwa yang satu disebabkan atau menyebabkan terjadinya peristiwa yang lain. Yang kedua, adapun pengertian rekrutmen.
Rekrutmen merupakan langkah awal dalam pengadaan SDM untuk mendapatkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Menurut Badria, menerangkan bahwa menurut Badria 2017 menerangkan bahwa rekrutmen merupakan proses mencari, menemukan, dan menarik pelamar untuk dipekerjakan dalam suatu perusahaan. Yang kedua, menurut Hasibuan 2018, penarikan adalah usaha untuk mencari dan mempengaruhi tenaga kerja agar mau melamar lowongan pekerjaan yang ada dalam suatu perusahaan. Adapun pengertian yang ketiga, pengertian seleksi, menurut James A.F. Stroner 2018, pengertian seleksi adalah sebagai berikut. Proses seleksi meliputi penilaian dan penetapan di antara calon-calon pengisi jabatan. Aplikasi dari jabatan, wawancara, dan pengecekan referensi adalah yang biasa digunakan dalam penetapan keputusan seleksi. Adapun di bab 3, pada bab 3 sebagai sejarah singkat perusahaan. Berdiri tahun 2012, PT LCS merupakan perusahaan joint venture antara PT Pelabuhan Indonesia II dan PT Multimedia Nusantara yang merupakan anak perusahaan PT Telekomunikasi Indonesia. PT Integrasi Logistik Cipta Solusi atau LCS didirikan oleh PT Pelindo II Persero atau Indonesia Port Corporation (IPC) dan PT Telekomunikasi Indonesia Telkom. Dua BUMN terkemuka di industri kepelabuhan dan telekomunikasi. LCS Indonesia Logistic Community Service menawarkan total solusi ICT kepada komunitas logistik, mulai dari pertukaran dokumen elektronik dan informasi. Integrasi sistem logistik menyediakan sistem untuk kegiatan operasional di unit-unit pelabuhan seperti terminal, gudang, dan kapal, serta menyediakan sistem informasi payment and billing. Untuk jasa kepelabuhanan, juga penyediaan infrastruktur IT, network and device, aplikasi logistik yang terintegrasi, jasa konsultasi penerapan ICT, consulting and design, hingga melakukan developing, integration, dan manage service operation. PT LCS didedikasikan untuk meningkatkan daya saing industri logistik Indonesia untuk sejajar dengan negara maju. Tujuan awal berdiri menjadi e-track logistik nasional, perlahan PT LCS bertransformasi menjadi digital port and logistic solution provider. Dengan akuisisi ini, diharapkan dapat mendorong PT LCS mewujudkan visinya menjadi integrator digitalisasi pelabuhan dan logistik terkemuka di Indonesia. Next. Adapun visi dan misi. Visi menjadi digital player yang unggul di bidang port and logistik ekosistem yang diakui secara global. Adapun misinya, memberikan kemudahan bagi pengguna jasa pelabuhan dan logistik. Yang kedua, membangun kompetensi perusahaan yang inovatif dan mampu serta unggul dalam menghadapi persaingan. Ketiga, meningkatkan kesehatan perusahaan secara profesional dengan tata kelola perusahaan yang baik. Yang keempat, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap efisiensi melalui digitalisasi port and logistic system. Adapun alur sebagai berikut. Alur rekrutmen dan seleksi karyawan pada PT Integrasi Logistik Cipta Solusi. Yang pertama, ini jelasin kan ya, Mister? Iya. Yang pertama, itu ada 02, apa maksud perbedaannya ya? Jelasin ya. Oh, ini lanjutannya maksudnya gitu, Mister. Oh, oke. Perlu dijelaskan itu ya. Pertama ini, yang kedua. Ya. Yang pertama, user atau Mas Alvin memberikan form aplikasi karyawan yang diserahkan kepada atasan direksi terkait, yaitu Pak Judi. Pak Judi membuat verifikasi form. Jika iya, maka verifikasi form tersebut lanjut kepada HR rekrutmen, yaitu Bagas.
Jika tidak, maka verifikasi form tersebut dikembalikan kepada Mas Alvin. Jika iya, form aplikasi karyawan tersebut dilanjutkan HR untuk memverifikasi form. Jika tidak, kembali kepada user Mas Alvin, dan jika iya, melakukan proses rekrutmen. Dan Mas Mister, saya kurang kelihatan ini. Kamu pegang aslinya kan, digedein gitu untuk pegangan. Dan melakukan virtual interview internal recruitment. Jika internal recruitment dilakukan jika user atau Mas Alvin melakukan referensi dan pihak HR meminta surat referensi tersebut. Lalu jika melakukan external recruitment, pihak HR mengumpulkan berkas-berkas pekerja. Maka selanjutnya untuk melakukan seleksi administrasi. Jika pada proses administrasi sesuai dengan kriteria perusahaan, maka lanjut. Jika tidak, maka proses rekrutmen tersebut selesai. Adapun selanjutnya, jika seleksi administrasi lanjut, maka dilakukan wawancara awal. Wawancara awal dilakukan oleh pihak HR yang berisi menanyakan tentang siapa nama pekerja tersebut, menanyakan tentang latar belakang pekerja tersebut. Jika tidak, maka wawancara tersebut selesai dan tidak dilanjutkan. Jika iya, maka dilanjutkan dengan tes pengetahuan. Tes pengetahuan ini dilakukan dengan pihak HR mengasih form untuk pihak pelamar mengerjakan tes tersebut. Jika pelamar menerima tes tersebut dan melaksanakan, lanjut. Jika tidak, pihak pelamar tersebut gugur. Angka 2 ini untuk saya berikan waktu beberapa menit sebelum melakukan proses wawancara virtual dengan HR dan user. Terus setelah itu membuat wawancara virtual dengan HR dan user. Jika iya, lanjut untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Maaf, Mister. Saya boleh buka itunya tidak, Mister? Word. Ya, makanya untuk pegangan biar jelas baca tadi, kamu harus punya salinannya. Jadi nggak ngelihat seperti gimana gitu, ya. Baik, Mister.
Kamu sedang lihat apa? Ini Mister sedang lihat ini flowchart Mister. Oh, flowchartnya. Cuman ini di sini Di print aja ya. Ada print atau mumpung masih ada waktu, itu kamu perbesar print. Iya, Ya, Mister. catat ya. Kamu print nanti kalau perlu diperbesar sebagai pegangan. Jadi kamu jelasin, kalau nggak jelas, kamu bisa lihat dari hasil printan tadi. Baik Mister. Sudah saya catat. Oke. Terus kalau nggak salah, angka 2 itu saya sudah suruh minta ganti ya. Karena nanti ada pertanyaan, kenapa langsung angka 2 tidak ada angka 1? Ya, Mister. Berarti belum itu. Sekarang baik Mister. Kalau nggak salah saya sudah minta ganti deh. Apa artinya angka 2 itu? Betul ya? Iya Mister. Iya. Karena nanti ada timbul pertanyaan, kenapa 2? Satunya dari mana? Mending diganti dengan kata. Kemarin saya udah minta kayaknya deh. Oke, lanjut. Nggak apa-apa. Ini kan cuma simulasi. Lanjut. Pokoknya Mister, nanti sudah kamu Mister. print, kamu perbesar. Jadi ngelihatnya nanti di kertas kamu ya. Baik Mister. Ini sudah kelihatan belum Mister? Slide-nya masih yang tadi power. Alurnya belum alurnya. Slide Sudah kelihatan Mister. belum, slide alur naik lagi. Nih. Iya, itu. Iya, klik aja, klik ya, klik. Ya, udah. Kira-kira aja lanjut. Next ya Mister. Yang kedua ada kendala yang terjadi dalam alur rekrutmen Coba dan kamu lihat slide-nya yang tadi, yang ini sampai di mana? Nah, ya sampai di mana? sampai di ini Mister. Ya, Wawancara lanjut. Latihan terus. Lanjut. wawancara Tuntaskan. akhir antar user. Jika tidak, proses wawancara akhir ini diselesaikan. Jika lanjut, proses wawancara ini dikonfirmasikan kepada manajer HR untuk membuat memberikan Renumerasi. Renumerasi. remunerasi jika jika pihak manajer sudah memberikan remunerasi, maka disalurkan kepada dilanjutkan kepada atasan direksi terkait dan lanjut untuk membuat perjanjian kerja. Perjanjian kerja ini mempunyai dua rangkap. Yang satu rangkap untuk pelamar dan satu rangkap lagi untuk manajer HR untuk diarsipkan. Adapun yang kedua, kendala yang terjadi dalam alur rekrutmen dan seleksi karyawan pada PT Integrasi Logistik Cipta Solusi. Dalam melaksanakan kegiatan perekrutan dan seleksi karyawan pada PT Integrasi Logistik Cipta Solusi atau WLCS, ada beberapa kendala memasuki masa transisi digitalisasi terdapatnya perubahan kebiasaan yang dilakukan. Adapun kendala yang terjadi dalam alur rekrutmen dan seleksi karyawan pada PT Integrasi Logistik Cipta Solusi ialah pertama, hasil dari tes pada proses wawancara awal bisa tidak akurat. Pada dasarnya, interview secara langsung dan tes khusus langsung memberikan hasil yang akurat tentang kandidat karena transparannya seorang HR mudah mengetahui kandidat layak atau tidaknya. Namun menjadi permasalahan baru dikarenakan interview dan tes dilaksanakan secara online, kurangnya transparan dapat menjadi masalahnya proses interview. Misalnya, dalam kemampuan berbicara dalam menjawab pertanyaan dan menghadapi secara langsung tekanan yang didapat oleh kandidat akan mudah terbaca oleh HR rekrutmen atau user. Dan hasil tes yang dilakukan kandidat bisa saja tidak
hasil dari diri sendiri. Yang kedua, koneksi internet. Interview jarak jauh menggunakan aplikasi misalnya Google Meet, Zoom pasti menggunakan koneksi internet. Kendala yang dapat terjadi ialah mati listrik atau sinyal yang tak stabil, mengganggunya proses interview atau tes yang dilakukan oleh kandidat baik perusahaan ataupun kandidat itu sendiri. Yang ketiga, kurangnya pengetahuan kandidat. Masih banyaknya kandidat karyawan yang belum mengetahui dan mempersiapkan sistem wawancara jarak jauh di era sekarang, sehingga banyak pula yang belum mempersiapkan dari segi ketersediaan alat atau device seperti laptop, webcam, kamera, dan mic saat melakukannya interview. Misal, ada saat interview, mic kandidat yang tidak terdengar jelas dapat mengganggunya proses interview atau rekrutmen yang berjalan. Adapun solusi atas kendala alur rekrutmen dan seleksi karyawan pada PT Integrasi Logistik Cipta Solusi. Untuk mengatasi masalah hasil yang pertama, untuk mengatasi masalah hasil tes yang tidak akurat dan menghindari kecurangan online interview, harus dilakukan secara transparan mungkin. HR rekrutmen harus menjelaskan tahapan dan bagaimana proses penilaian pada proses rekrutmen secara online. Yang kedua, untuk mengatasi koneksi internet yang terganggu, HR rekrutmen harus menginformasikan kandidat untuk mempersiapkan dirinya sebelum melaksanakan interview online, seperti mengecek koneksinya aman atau tidak, dan aplikasi apa yang harus digunakan beberapa jam sebelum dimulai proses interview. Jika kedua belah pihak gagal melakukan interview dikarenakan koneksi internet, maka HR rekrutmen harus menginformasikan kepada kandidat kapan untuk interview ulang. Untuk mengatasi kurang pengetahuan kandidat atau terkendala device kandidat pekerja, HR rekrutmen akan mengkonfirmasi kapan jadwal interview dan kandidat harus mempersiapkan dirinya untuk melakukan interview. Hal apa saja yang harus dipersiapkan akan diinformasikan HR rekrutmen. Next, adapun kesimpulan yang pertama, alur rekrutmen yang sudah ditetapkan diawali dengan HR rekrutmen melakukan seleksi administrasi, lalu melakukan wawancara awal dengan HR rekrutmen dan pekerja melakukan media online, lalu melakukan wawancara bersama, user melakukan remunerasi, melakukan MCU, melakukan tanda tangan perjanjian kerja. Yang kedua, kendala yang terjadi alur rekrutmen dan seleksi karyawan pada PT Integrasi Logistik Cipta Solusi meliputi hasil dari tes bisa tidak akurat dikarenakan kurangnya transparansi tes, koneksi internet yang terputus dapat mengganggu proses interview, kurang pengetahuan kandidat dalam mempersiapkan untuk sistem wawancara online, atau kurangnya device pekerja. Yang ketiga, solusi. Untuk mengetahui hasil tes yang tidak akurat, HR rekrutmen dapat membuat sistem penilaian tes maupun interview secara online dan menanyakan ketersediaan pekerjaan untuk melakukan wawancara melalui media online dan menginformasikan kepada pekerja jadwal pada saat ingin melakukan interview. Bila mana terjadi gangguan, HR rekrutmen harus dapat menginformasikan kepada pekerja apa yang harus dilakukan berdasarkan penelitian yang penulis lakukan pada saat melakukan alur rekrutmen dan seleksi karyawan pada PT Integrasi Logistik Cipta Solusi. Next, adapun saran. Untuk mengurangi hasil yang kurang akurat pada tes yang telah diberikan, maka pihak HR rekrutmen harus melakukan penelitian yang lebih aktif dalam mencari hasil yang akurat agar dapat diproses wawancara selanjutnya antar user. Thank you. Oke, sudah presentasinya. Oke. Melinda udah tahu ya, ada 2 penguji. Yang satu adalah ketua penguji, yang misalnya di sini berarti Pak Agung akan menanyakan tentang tata cara penulisan sesuai buku pedoman, ya, apakah sudah sesuai atau belum. Kemudian yang kedua, Miss Iis, ya, Miss Iis itu nanti akan bertanya sekitar tentang materi, ya, yang kamu tulis, gitu ya. Oke, sekarang saya simulasikan, gitu ya. Saya kadang bisa sebagai Pak Agung, saya juga bisa sebagai Miss Iis ya. Oke. Baik, kata Pak Agung ya. Melinda sudah mempresentasikan ya tadi. Nah, nanti akan ditanya-tanya oleh saya, Pak Agung dan Miss Iis.
Untuk kesempatan pertama, saya berikan kepada Mbak Iis untuk bertanya-tanya tentang seputar materi penulisan. Oke, sekarang giliran Bu Iis. Ya. Oke, Melinda, sudah siap hari ini untuk ditanya-tanya? Siap, Miss. Hari ini sehat? Sehat, Miss. Puasa? Insya Allah puasa. Oke. Ini adalah kegiatan atau posisi terakhir dari sistem perkuliahan Melinda, ya, kata Bu Iis. Semoga bisa menjawab pertanyaan saya dan bisa menyelesaikan semua pertanyaan dan bisa dengan lulus hasil yang maksimal, kata Bu Iis. Oke, ceritanya bagus tentang alur rekrutmen. Nah, rekrutmen itu kan tujuannya untuk mencari calon pekerja yang baik ya. Begitu, kata Bu Iis bertanya. Jawab Melinda? Betul. Ya, oke. Nah, biasanya nih, kalau untuk penerimaan pegawai, ada yang sifatnya normal seperti tadi, dari proses awal sampai akhir. Nah, ada nggak yang sifatnya istimewa? Artinya orang itu titipan dari Bapak siapa misalnya, Bapak Alvin, Bapak Agus, apa, Mr. Bagas misalnya. Nah, ada perbedaan nggak lewat alur itu atau bagaimana? Tolong jelaskan. Untuk proses internal atau eksternal, untuk internal sama saja melakukan proses yang sudah tertera pada perusahaan, Miss. Hanya saja beliau dilakukan uh, uh, diminta untuk surat referensi bahwa dari siapa beliau dibawa, dari siapa beliau direferensikan. Terus uh, untuk alurnya sama seperti alur eksternal, Miss, kan hanya saja pada sistem akhir pasti beliau akan lolos kalau sistem eksternal melakukan pertimbangan-pertimbangan dulu, Miss. Oke. Nah, tapi Miss pengen tahu nih, istilahnya kan itu lewat jalur normal sama jalur bypass shortcut. Apakah kualifikasinya sesuai yang diharapkan, terutama yang tadi pakai referensi, atau bisa ditolerir meskipun ada perbedaan dengan jalur yang biasa gitu? Coba Baik, Anda jelaskan. baik izin menjawab, Miss. Untuk kualifikasi sama saja, Miss, tidak ada yang dibedakan. Kualifikasi sesuai dengan posisi yang akan ditempatkan atau posisi yang akan diminati. Untuk kualifikasi sesuai dengan prosedur atau alur perusahaan, Miss. Untuk kualifikasi sesuai perusahaan tidak ada perbedaan untuk sistem internal atau eksternal. Oke, jadi tadi ada yang rekrutmen proses internal dan eksternal ya. Tapi Anda di alurnya nggak dijelaskan. Gimana ceritanya tuh, kata Bu Iis. Maaf, kurang jelas nih. Ya, untuk rekrutmen tadi ada alur yang internal dan eksternal. Pertanyaan Bu Iis. Nah, tetapi itu tidak ada penjelasan perbedaannya. Gimana Anda bisa menjelaskan itu? Baik, izin menjawab, Miss. Untuk alur rekrutmen tersebut ada internal dan eksternal. Posisi internal dilakukan user untuk memberikan surat referensi kepada pihak HR rekrutmen, dan untuk alurnya sama seperti alur proses pencarian eksternal.
Oke, sudah? Sudah. Oke. Satu lagi kata Bu Iis. Tadi pada saat tahap wawancara, Anda tidak menjelaskan apa aja sih yang ditanya-tanya sehingga kandidat itu bisa lolos atau tidak. Cuma jelasin tentang data diri pelamar. Nah, apakah itu cukup objektif atau bagaimana? Tolong jelaskan, kata Bu Iis. Izin menjawab, Miss. Untuk pertanyaan-pertanyaan pada proses wawancara, ditanyakan tentang latar belakang, tentang pendidikan, sama tentang pengalaman pekerjaan. Apabila pengalaman pekerjaan pelamar sesuai dengan perusahaan inginkan atau sesuai dengan kualifikasi perusahaan, maka pelamar tersebut akan diberikan maka pelamar tersebut akan diteruskan maka pelamar tersebut akan dilanjutkan tahap proses karyawan. Oke, iya cukup. Terima kasih kata BI. Saya kembalikan ke Pak Agung. Oke, ya Pak Agung nih bertanya tentang penulisan. Itu sudah betul format batas kiri, batas kanan. Nampaknya saya nggak yakin. Untuk Pertanyaan Pak Agung. Gimana kamu jelasin? maaf, Mr. Eko, ini format yang di PPT atau format yang di Word? Yang di penulisan kan Word ya? PPT udah nggak berlaku. Iya, ini format penulisan yang di TA. Untuk format Iya. yang di Word, TA. Yang di TA. saya membuatnya sudah sesuai dengan buku panduan yang telah kampus berikan. Simulasiin. Pada simulasi. Atas kiri berapa, kanan atas berapa. Untuk marginnya 4, 4, 3, 3. Dari mana? Jelasin. Kamu Untuk TA-nya mana TA-nya? Ini tutup, kamu TA-nya. Ini tutup. Untuk marginnya, ya. Top 4, left 4, bottom 3, right 3, Mister. Oke, ya. Untuk size-nya, pertanyaan lah, iya, size-nya betul. Oke, ya. Terus untuk kutipan itu ada beberapa, misal nih pertanyaan. Di halaman 13 itu ada kutipan yang sebenarnya harus masuk ke dalam, tapi kok enggak ya? Misalnya. Untuk kutipan yang masuk ke dalam, harus ada 4 baris, Mister. Jika ada 4 baris, kutipan tersebut masuk ke dalam. Jika tidak ada 4 baris, maka kutipan tersebut serata sesuai dengan awal, Mister. Oke, ya. Ada beberapa tulisan yang tidak di italic. Itu ada tulisan sebagai atau sebagai. Anda teliti nggak ini kata Pak Agung? Anda periksa lagi nggak semua tulisan? Ini bukan yang ini sih, Mister. Ini yang revisi-revisi. Ya. Tadi ada halaman 15 yang tidak di italic. Kalau istilah asing harus di italic atau enggak? Kata Pak Agung. Italic. Coba cari. Nah, coba lihat tuh. Mister. Italic, Mister. Misalnya, ya. Ya, misalnya. Iya, Mister. Ya, oke. Itu
Itu mah udah bener ya. Internal, eksternal Indonesia apa Inggris? Indonesia ya. Internal, eksternal. Tulisannya udah Indonesia. Oke, udah bener ya. Oke. Itu cuma pertanyaan saja. Terakhir, kata Pak Agung. Ntar benerin lagi ya. Kamu sebenarnya nulis remunerasi atau renumerasi yang betul? Renumerasi, Mister. Renumerasi atau remunerasi? Oke, tutup. Di PPT tadi, yang terakhir, tutup. PPT tampilin lagi. Yang terakhir ya, Mister. Remunerasi, Itu yang perekrutan internal eksternal udah bener ya. Itu kan cuma simulasi aja. Nanti dibalikan ya. Iya, Mister. Ya, oke. Coba itu Ini, tutup. Mister, di remunerasi, Mister. Hah? Remunerasi. Tulisannya remunerasi. Yang benar apa? Kata Pak Agung. Renumerasi atau remunerasi? Remunerasi, Mister. Yakin? Kata Pak Agung. Yakin, Mister. Kebalik. Oh, kebalik, Harusnya renumerasi. Renum, number. Mister. Iya. Oke. Ya. Sudah cukup. Tinggal nanti tunggu hasilnya ya. Nanti ada daftar revisi tadi. Untuk direvisi dari Bu Iis. Tadi ada beberapa yang belum masuk. Internal, eksternal. Kemudian dari saya, kata Pak Agung. Yang apa namanya tadi. Italic ya. Pada halaman 14, 15 itu harus dibetulkan. Waktunya 1 minggu ya. Kamu sanggup? Kata Pak Agung. Sanggup, Mister. Ya, karena kalau enggak nanti enggak lulus lewat dari 1 minggu. Baik, Mister. Kamu jawab apa? Siap? Baik, Mister. Siap, saya Siap, akan saya laksanakan ya. Oke, dalam 1 minggu. revisi. Oke, ya. Waktu dalam 1 minggu ini. Oke. Ya, silakan tutup. Silakan tutup. That is all my presentation. It has been a great pleasure for me to meet you all. Thank you very much. Thank you very much for your kind attention. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali lagi. That is all my presentation. It has been a great pleasure for me to meet you all. Thank you very much for your kind attention. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.